Shalom pemirsa, di mana saja saudara berada, senang bertemu dengan saudara dan kita diberkati bersama. Bersama saya Pendeta Weli Pandensolang, Ketua STT Agape Jakarta, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus Tuhan kami mengucap syukur kembali kami bisa ada di sini. Tuhan berkati apa yang kami lihat hari ini, khususnya saat ini kami melihat kebenaran firman Tuhan dari teks yang Engkau tulis melalui kebenaran Roh Kudus. Biarlah melalui itu kami bisa melihat apa yang kami buat, apa yang kami laksanakan, apa yang kami berikan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah yakin bahwa Engkau menyertai kami. Dan kalau Engkau menyertai kami yang menyampaikan maupun khususnya pemirsa yang mendengar atau gereja-gereja atau jemaat-Mu yang ikut program ini juga diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan kelas ini. Haleluya, amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan bukan dalam bentuk khotbah, tetapi dalam bentuk pengajaran. Namanya ini Bible Study atau Bible Class. Disampaikan dalam bentuk pengajaran. Maka kita akan melihat kebenaran Alkitab berdasarkan teks asli, sehingga dipahami bahwa ada terminologi tertentu yang dalam bahasa asli atau bahasa Yunani kalau dalam Perjanjian Baru. Dan itu akan dijelaskan secara lengkap ke depannya. Nah, pemulihan menjadi orang kudus. Berarti menjadi orang kudus harus dimulai dengan pemulihan, tidak secara instan kita atau seseorang menjadi orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 1-9 sekali lagi menjadi acuan kita. Nah, sebelum kita melihat teks ini, kita melihat background atau latar belakang Korintus ini. Sekarang kita sudah punya kitab Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, jadi jemaat. Tapi sebenarnya ada beberapa yang melatar belakangi jemaat ini atau Korintus ini dari beberapa aspek moral khususnya. Korintus pada awalnya merupakan kota tua tapi terkenal dengan kejahatan. Kejahatan yang paling menonjol di sana adalah kejahatan soal materialisme orangnya, dan imoralitas. Ya, kerusakan moral, bahaya-bahaya, dan keinginan daging, keinginan seksual atau dosa-dosa seksual, imoralitas ada di dalam kota ini. Ya, karena itu beberapa ahli pikir bumi yang tinggal di bumi pernah ada, khususnya Plato mengatakan bahwa gadis-gadis Korintus merupakan lukisan atau simbol dari prostitusi. Ini bayangkan kalau gadis-gadis atau komunitas anak-anak muda Korintus sudah diberikan predikat sebagai simbol prostitusi. Dia sebut gadis-gadis Korintus itu sebagai dalam bahasa Yunani ho korintiastes, atau terjemahan sederhananya adalah orang-orang yang suka mesum, budak birahi. Ya, budak birahi ini berarti Plato ini tidak sembarang bicara karena dia sudah melihat. Karena dia berkecimpung di budaya dan juga wilayah di mana dia sedang berkarya dan dia melihat langsung. Ya, Aristoteles juga menyampaikan hal senada. Dia sebut Korintus sebagai Korintiazomai. Ini Korintiazomai ini bahasa Yunani. Dari awal saya sudah menyampaikan kita melihat dari teks aslinya. Ada keunggulan-keunggulan tertentu. Dikatakan Korintiazomai itu adalah Korintus itu kota porno. Jadi paralel dengan Plato tadi. Sehingga Prabo membuktikan bahwa di sana terbukti ini amoral karena ada kuil-kuil prostitusi di kota Korintus. Kalau kita melihat profil kota seperti ini, maka pasti menggambarkan aspek politik. Aspek politik di sana apa? Karena itu ratusan tahun, ya, sejak tahun 146 BC, tidak ada orang yang suka datang cenderung ke kota ini. Karena ini kota mati. Hancur oleh tentara Romawi dan masyarakatnya dijadikan sebagai budak. Jadi kota ini tidak menarik. Kota ini tidak ada apa-apanya di sana. Ya, Korintus maksudnya.
Yang ada adalah kuil-kuil, kuil Apollo dan kuil-kuil dewi-dewi amoral tadi. Jadi kalau kita mencari kehidupan di sana, sangat-sangat mustahil kita bisa nyaman. Kita mencari apa di sana karena di kota mati, penduduknya dijadikan budak. Jadi aspek politiknya juga tidak menjanjikan, aspek moralnya apalagi. Namun, ya, Kaisar Julius pada tahun 46 BC sampai 27 BC membangun kota ini. Dan kita tahu kota ini ada diceritakan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, menjadi kota pemerintahan khususnya Akaya yang dipimpin oleh Gubernur Gallio di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 12 sampai 16. Dan Gubernur Gallio di sana dicatat pada tahun 51 ini berarti mengizinkan Paulus walaupun diperhadapkan oleh masyarakat waktu itu diadili, tetapi Gallio melepaskan dan mengizinkan Paulus memberitakan Injil. Ini aplikasi praktis bagi kita, khususnya jemaat atau pemirsa dan kita hamba Tuhan. Ya, kadangkala kita dalam pelayanan kita ada gangguan sedikit, kita mundur. Dalam gangguan sedikit dan gangguan apa saja, melalui gangguan-gangguan teknis, taktis, atau gangguan kebutuhan setiap hari, ekonomi, dan sebagainya, kita mundur dari pelayanan. Paulus diperhadapkan dalam penjara. Paulus diperhadapkan dalam pengadilan, tapi tidak pernah putus asa. Tahun 51, dia melakukan ini, dan dia tidak putus asa. Tahun itu juga, walaupun dia ditolak, dia masuk ke Korintus itu. Dalam perjalanan misi kedua, dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Ini jemaat dari Roma. Ya, dua suami istri ini, pasangan suami istri ini tahun 49 keluar dari Roma karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Itu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3 catatan itu, dan bertemu Paulus di Korintus. Kita lihat militansi Paulus di dalam pelayanan luar biasa. Jadi ini menjadi contoh bagi kita. Setiap Sabat dia pergi ke sinagog, berarti dia membidik atau sasaran utamanya adalah orang Yahudi di sana. Dan di sinagog ini, pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, ditolak. Kadangkala kita kalau ditolak 1 kali 2 kali pergi, ini ditolak di dalam pemberitaan Injil. Dan sekali lagi, dia tidak pernah putus asa dan mengambil keputusan untuk mundur dari pelayanan. Ini satu contoh yang sangat luar biasa bagi kita masa kini, baik gereja maupun hamba Tuhan. Ya, dia sudah ditolak, tetapi dia memberitakan Injil terus-menerus sampai bertemu dengan seorang namanya Titius Justus, orang bukan Yahudi, dan bertemu dengan Crispus sebagai kepala rumah ibadah. Dan orang-orang Korintus yang belum percaya, yang menjadi menarik di sini, ya, Titius ini belum percaya, tapi dia suka beribadah. Crispus, ya, kepala rumah ibadah, tapi belum di dalam Kristus, belum menerima Yesus, sehingga Paulus harus layani. Jadi kadangkala orang berkata, cukup saya beribadah, cukup saya menjadi pelayan, cukup saya ke gereja. Kalau bicara ibadah, mereka ini rajin gereja, dalam arti rajin tempat ibadah. Kalau bicara kesalehan dan pelayanan, ya, Crispus adalah kepala rumah ibadah, tentunya dia mengatur. Dia punya risiko mungkin habis fasilitas di dalam, dia selesaikan atau dia tanggulangi. Tapi dia belum memiliki keselamatan karena belum terima Yesus. Jadi keselamatan ternyata bukan ditentukan oleh dia aktif dalam pelayanan. Keselamatan tidak ditentukan oleh karena dia setia beribadah, tadi Titius Justus. Orang Korintus ada di situ. Tapi keselamatan ini ditentukan oleh Paulus memberitakan Injil dan mereka terima Yesus. Di catatan tahun 52 khususnya, Kisah Para Rasul 18 ayat 7 sampai 8 menjelaskan bahwa, ya, mereka menerima Yesus. Inilah cikal bakal jemaat atau jemaat mula-mula Korintus yang kita kenal di dalam tulisan Paulus dalam surat-surat Korintus. Nah, dengan demikian Pauluslah pendiri Korintus.
pendiri Korintus, karena dia pendiri, tentunya seperti biasanya gembala sidang mau merintis jemaat, dia ingat jemaatnya di Efesus, ya. Dia menulis surat. Tentu surat kasih sayang atau surat apa saja menyapa jemaat itu pada tahun 53. Paulus di sana di Efesus 3 tahun. Kalau itu bisa dicek di dalam Kisah 20 ayat 31, dia menulis surat ke Korintus. Itu dicatat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus 5 ayat ke-9 dikatakan di sana, aku menulis, agak kurang jelas aku menulis. Kata asli di sana dipakai kata egrapa. Dari kata grapo, egrapa ini berarti kata kerja menulis. Kalau ada ini berarti auris. Nah, auris ini apa? Di dalam bahasa Yunani, teks asli ini, ada banyak, setiap kata kerja itu ada banyak elemen-elemen atau aspek-aspek di dalamnya. Salah satu aspek yang ada di sini adalah aspek tensis atau waktu. Auris salah satu bentuk waktu lampau Yunani, selain ada beberapa lagi. Tapi kita tekankan pada auris. Auris ini satu tindakan masa lampau pernah terjadi suatu kejadian. Satu kejadian, jadi sudah pernah terjadi. Nah, tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 9, dia sedang menulis kini, tetapi dia sedang menceritakan, seolah dia mau mengatakan, saya pernah menulis dulu buku atau surat sebelumnya. Yaitu kata egrapa ini menjelaskan itu. Ya, karena itu terjemahan yang sebenarnya tidak terlihat dalam teks asli Alkitab bahasa Indonesia kita adalah sebenarnya terjemahan itu adalah aku telah atau pernah tulis. Kalau di sana hanya aku menulis. Atau aku pernah menulis, tapi di sini aku pernah atau telah menulis, itu karena dari kata egrapa tadi. Jadi jelas sekali bahwa ada surat yang dia tulis sementara menulis. Nah, surat itu hilang. Karena hilang surat itu tidak ditemukan lagi. Kemudian sesudah itu masih di Efesus, dia mendapat info dari keluarga Chloe. Jadi penting hamba Tuhan mendapat info untuk membangun jemaat dari Chloe. Isinya apa jemaat? Isinya apa pemirsa? Isinya adalah jemaat Korintus sedang berselisih paham dan ada dosa amoral yang membumbung di sana. Jadi seolah-olah dalam latar belakang tadi Korintus terkenal dengan dosa amoral muncul lagi di tengah-tengah jemaat. Pengaruh-pengaruh budaya amoral ini bahaya sekali dan mempengaruhi jemaat yang sudah menjadi anak Tuhan atau menjadi orang percaya. Dikatakan tadi mereka berselisih dan ada moral. Karena itu Paulus menulis surat 1 Korintus tahun 54 dan melalui Timotius, dan surat itulah yang disebut dengan 1 Korintus yang kita pegang sekarang tahun 54. Nah, kita lihat bahasan dari kitab ini adalah tentang orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus. Yaitu 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 berbicara soal ini. Jadi pemulihan orang yang dikuduskan itu adalah kita lihat orang dikuduskan di sana. Jemaat Korintus didirikan oleh Paulus ini ternyata seperti dalam pendahuluan tadi belum percaya sebelumnya. Jadi orang Yahudi, non Yahudi, ya, dan orang-orang di situ yang saya sudah sebutkan tadi, Titius Justus dan Crispus kepala gereja, mereka rajin beribadah bahkan kepala gereja, tapi belum percaya. Dan penduduk Korintus pada saat Paulus masuk ke sana dan mereka menerima Kristus dan menjadi jemaat seperti yang disampaikan tadi. Jadi catatan esensi di sini adalah, sekali lagi, keselamatan tidak ditemukan dari orang beribadah dengan rajin. Tidak berarti ibadah rajin itu tidak penting, itu suruhan atau perintah Alkitab. Orang diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, orang diselamatkan bukan karena dia sebagai kepala ibadah atau punya jabatan di gereja sebagai pendeta, penginjil atau sebagai pengajar Alkitab. Bukan. Orang percaya, menerima Yesus, orang yang diselamatkan menurut teks ini adalah orang itu mendengar berita Injil dari Paulus dan menerima Yesus menjadi jemaat. Sehingga kita lihat bahwa hasil pemberitaan ini menyebabkan orang menjadi Kristen. Dikuduskan menjadi orang Kristen karena bertemu dengan Yesus melalui Injil. Dengan beberapa cara, ya percaya. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 18 tadi, soal kepala rumah ibadah percaya, dikatakan mereka percaya, akhirnya orang Korintus percaya. Kata dipakai di situ episteusen, ini ada di sini. Episteusen itu
dari kata pisteuo, itu percaya. Auris indikatif. Nah ini saya sudah sampaikan dari awal tadi, kita melihat kebenaran dari teks aslinya begitu objektif. Auris sudah saya jelaskan. Salah satu elemen, salah satu aspek dalam kata kerja bahasa asli itu adalah tentang modus. Modus itu menjelaskan tentang ketepatan tindakan dalam satu peristiwa. Nah itu ada dalam kata kerja. Setiap kata kerja Yunani punya modus. Nah modus itu ada kurang lebih 4 di dalam gramatika atau grammar bahasa asli Perjanjian Baru itu. Modus yang pertama modus indikatif. Modus, sekali lagi modus ini menjelaskan ketepatan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Indikatif itu menjelaskan tindakan pasti sehingga 100%. Jadi kalau misalnya kita melihat Yesus mati, ya dari kata Yesus mati banyak orang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus dicuri orang, Yesus pingsan, itu tidak benar. Karena kata mati dipakai di situ, ya auris modusnya adalah indikatif 100%. Lalu modus kedua adalah subjungtif, itu kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tidak pasti, tapi kemungkinan besar. Misalnya seseorang mengatakan bahwa kalau tidak hujan saya datang kuliah, kalau anak kuliah. Tidak hujan ternyata tidak hujan, kemungkinan besar. Itu subjungtif. Yang kedua adalah optatif. Optatif itu adalah kemungkinan kecil. Wah, kemungkinan saya tidak ke pasar karena lagi lumpur pasarnya. Nah, itu kemungkinan kecil. Itu optatif. Yang keempat adalah tidak ada kemungkinan. Kemungkinan pasti, besar, kecil, tidak ada kemungkinan. Karena itu tidak ada kemungkinan, maka imperatif, diperintah. Perintah. Nah itu kekayaan di dalam bahasa asli. Sehingga menentukan ketepatan tindakan dalam setiap kata kerja. Nah, kata episteusen itu auris sudah diterangkan tadi, masa lampau, indikatif modusnya. Jadi mau menjalankan bahwa orang yang sudah percaya Yesus pasti diselamatkan. Ya, menjadi jemaat. Ini satu kepastian keselamatan yang tidak bisa dirombak dengan ada dalil sana sini. Jadi mau mengatakan bahwa orang sudah terima Yesus itu pasti selamat, bukan moga-moga. Karena teks aslinya mengatakan seperti itu. Ya, jadi orang yang sudah diselamatkan itu secara pasti, kemudian orang itu dikuduskan. Lagi-lagi dikuduskan. Dikuduskan di sini menjelaskan tentang proses yang dilakukan sampai dia kudus. Ya, kata aslinya di sini kalau kita bisa lihat nih, hagiosomenois en Kristo. Perhatian kita pada en Kristo. En itu preposisi atau kata depan. En Kristo. Kristo itu kalau dalam bahasa Yunani juga kata benda itu Kristo itu dalam bentuk datif. Datif itu menjelaskan tentang fungsi, ya, fungsi kata benda yang menerangkan kata kerja. Berarti posisi dia adalah di mana kata kerja berada diterangkan oleh datif itu. Sehingga misalnya dikuduskan di mana kata kerja menguduskan, dikuduskan, diterangkan oleh datif ini di dalam Kristus atau en Kristo. Jadi kita lihat di sini bahwa ya kata dikuduskan ini ya menggunakan juga tensi masa lampau pasif. Jamak itu, jamak menunjuk jumlah orangnya. Perfect menunjuk kepada orang masa lampau. Partisip ada di situ dulu. Partisip menjelaskan tentang komunitasnya. Sehingga diterjemahkan yang, orang-orang yang, seperti itu. Nah, perfect menjelaskan masa lampaunya. Sedangkan jamak menerangkan orang. Hal pertama kita lihat di sini bahwa pengudusan itu ada di dalam Kristus. En Kristo, alamatnya di luar, tidak ada di tempat lain, tapi di dalam Kristus. Itu sebabnya kita melihat ada 3 makna dari kata hagios menois en Kristo, dikuduskan di dalam Kristus itu. Makna adalah pertama, tindakan ilahi di masa lampau, itu diwakili perfect tadi, menyebabkan sekumpulan, itu partisip, sekumpulan orang menjadi kudus atau menjadi jemaat. Dan itu pasti, itu benar. Ya, itu benar karena ada hubungannya dengan indikatif tadi. Jadi tidak bisa lagi dibantah. Tidak bisa lagi dibantah karena teksnya menjelaskan tentang itu. Ini ilmiah.
sudah ilmiah, kebenaran ilahi ditulis oleh Roh Kudus lagi, menyebabkan kita tidak bisa membantah kebenaran ini, bahwa orang yang dikuduskan itu di dalam Yesus, dan orang yang percaya menerima Yesus itu diselamatkan menjadi jemaat. Itu sudah harga mati. Orang yang diselamatkan tadi, pelakunya dari kata dikuduskan itu, pelakunya tadi pasif ya. Pasif, berarti pelakunya itu Allah, bukan orang ini. Kalau pasif itu berarti ada subjek itu menerima tindakan. Pelakunya adalah Allah di konteks ini. Jadi maksudnya, yang menguduskan itu bukan perbuatan baik. Menguduskan bukan gereja. Yang menguduskan itu bukan organisasi agama. Yang menguduskan itu, menguduskan orang percaya maksudnya, bukan aset, bukan sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang baik, etika, perbuatan baik dan segala macam. Tapi di sini sudah jelas bahwa yang menguduskan orang percaya adalah Allah. Dilihat dari diatesis. Diatesis yang dimaksud ini adalah sesuatu yang menekankan pola atau sifat dari tindakan itu. Apakah sifat itu aktif? Apakah itu medial dalam arti pelaku menjadi subjek menjadi pelaku dan juga sekaligus penerima tindakan, atau pasif? Kalau pasif itu si subjek menerima tindakan. Tindakan pelakunya adalah Allah. Dan lokasi, sekali lagi, lokasi pengudusan itu sekali lagi ada di dalam Kristus. Ini dari segi aspek teologi relevan dengan Yohanes 14 ayat 6. Yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Kristus. Cocok. Pengudusan satu-satunya alamatnya en Cristo. Bukan di tempat lain. Sekali lagi, bukan gereja yang menguduskan kita, bukan ideologi Kristen yang menguduskan kita, bukan agama Kristen yang menguduskan kita, tetapi en Cristo, yaitu di dalam Kristus. En itu di dalam ditambah dengan datif. Datif tadi saya sebutkan, yaitu Kristo, dari Kristus. Itu menjelaskan bahwa benar-benar pengudusan itu di dalam Yesus. Nah, orang yang dikuduskan itu, kalau kita lihat ayat 2, dipanggil menjadi orang kudus. Beda nih. Kalau orang kudus ini sifat. Karena itu disebut kletois. Kletois, hagios. Hagios itu kudus. Jadi orang-orang yang dipanggil itu dikudus, menjadi kudus. Hasilnya, outputnya. Kalau tadi dikuduskan itu prosesnya dilakukan oleh Allah. Setelah dikuduskan maka kita menjadi orang-orang kudus yang terpanggil menjadi orang kudus. Nah, kalau menjadi orang kudus berarti harus berbahagia. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang nomor 1 di hadapan Tuhan. Karena sudah dikuduskan tadi, akhirnya kita menjadi orang kudus. Ya, dikatakan di dalam pasal, khususnya di dalam ayat-ayat tertentu mengatakan kita ini orang kudus. Dan ayat 2 memperjelas semuanya ini. Dan bukan hanya itu jemaat. Setelah kita dikuduskan, setelah kita menerima Yesus tadi pasti ya, kita menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya dalam segala hal malah dibilang di sini. Karena itu mungkin saudara dan saya pernah mendengar setelah menjadi orang Kristen maka kita menjadi kaya. Dari ayat ini kadangkala selain ayat-ayat lain, ayat 3 sampai ayat 7 membicarakan itu bahwa kaya. Jadi kadangkala jemaat yang mendengar tidak melihat langsung penjelasannya, tidak mendengar penjelasan lebih lengkap tentang soal kaya ini, menganggap bahwa kalau menjadi orang Kristen berarti menjadi orang kaya. Kalau tidak kaya tidak akan menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen. Nah, itu sesuatu yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Kata kaya dipakai di sini ploutizo. Ploutizo ini kata asli lagi tadi ya. Ploutizo itu memperkaya. Kata ini dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak kata kaya. Tapi kata ploutizo itu hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 10, 9, 11. Ya, selain di sini. Ya, sedangkan kata ploisios 28 kali itu kaya materi. Tapi ploutizo menjelaskan ternyata kaya di sini adalah kaya rohani.
Sehingga kata yang dipakai di dalam menjadi kaya di sini bukan plusios, kaya jasmani, tetapi kaya secara rohani. Kata dipakai plotizo ini, kita harus pastikan bahwa orang percaya, orang yang sudah ada di dalam Kristus itu, dia memperoleh kekayaan, bukan kekayaan materi. Kekayaan materi tidak salah. Kekayaan materi itu berkat. Kita nggak boleh menghindari kekayaan materi juga kalau memang Tuhan mengendaki. Tetapi teks ini menjelaskan orang yang diselamatkan dia diperkaya dengan kekayaan Kristus. Dan lagi-lagi ya pasif. Ya, diatesis yang dipakai adalah pasif. Jadi Kristus yang memperkaya jemaat dalam segala hal. Dikatakan tadi dalam segala perkataan Kristus dan pengetahuan tentang Kristus. Ya, dan memelihara kekudusan kita tanpa cacat. Ini hal berikut dikatakan bahwa orang yang sudah ada di dalam Yesus, dia memelihara hidupnya supaya tanpa cacat, supaya tanpa dosa. Kata yang dipakai di situ ya anekletus, itu bebas dari dakwaan. Ini bahasa Yunani, bebas dari dakwaan, bebas dari tuduhan. Artinya orang percaya itu harus bebas dari tuduhan dosa, tuduhan kejahatan. Ya, tanpa cacat dikatakan tadi, ini harus dipertahankan sampai rapture. Rapture itu atau kedatangan Yesus mengangkat kita akan melihat kehidupan baik ini dalam perbuatan baik. Tujuannya kita mempertahankan kekudusan tanpa cacat berbuat baik, tujuannya adalah mahkota, bukan keselamatan. Sebab jemaat atau pemirsa Babel Sadi, keselamatan dengan mahkota beda. Kalau keselamatan itu anugerah, definisinya keselamatan anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima karena dosa. Jadi diberikan Tuhan. Ya, bukan berarti murah, tetapi karena tidak ada orang yang bisa membeli, tidak ada orang yang bisa menjangkau dengan perbuatan baik apa saja. Karena itu diberikan secara anugerah bagi Tuhan. Sedangkan mahkota adalah pemberian yang layak kita terima. Perbuatan baik tadi ya tanpa cacat. Pemirsa di mana saja saudara berada, kalau kita bisa gambarkan cerita tentang bagaimana orang yang belum percaya Yesus sampai dia percaya Yesus, intinya harus ada perubahan. Nah, ini ciri orang percaya, ada perubahan. Perubahan itu ditegaskan di dalam teks lain, khususnya di dalam Roma 12 ayat 1 khususnya ayat 2. Di sana dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia walaupun di dunia, tetapi berubahlah. Nah, kata berubah itu dipakai kata metamorfosis atau metamorfosa. Kata metamorfosis atau metamorfosa itu adalah suatu proses. Ya, terjadinya sesuatu yang dari tidak sempurna menjadi sempurna, kira-kira teknisnya seperti itu. Contoh, ada kepompong, ulat, kupu-kupu, itu biasa dipakai sebagai ilustrasi. Ya, kupu-kupu ini yang sempurna dalam konteks ini. Kepompong dan juga ulat ini tidak sempurna. Demikian juga orang percaya, kehidupan orang percaya yang digambarkan di dalam episode 1 ini. Selama orang itu atau orang itu belum di dalam Yesus, dia hidupnya seperti kepompong ulat, tidak sempurna. Dia tidak bisa terbang, tidak bisa melakukan apa-apa, bentuknya pun tidak menarik. Tapi dia harus berubah menjadi kupu-kupu. Artinya, setelah contoh tadi orang Korintus dan petugas-petugas ibadah tadi, setelah terima Yesus, diharapkan mereka harus berubah. Harus berubah, karena itu ciri orang percaya, harus berubah. Berubah menjadi sempurna. Kesempurnaannya apa tadi? Dia harus kudus, dia harus hidup di dalam Yesus, dia harus lebih kaya rohani, dan terus-menerus memegang perbuatan-perbuatan baik tanpa cacat. Sampai Yesus datang kedua kali. Kesimpulannya, hidup orang percaya progresif terus-menerus naik progresifnya, bukan turun. Makin lama makin baik. Jadi kesimpulannya praktis, jemaat bisa ingat, hidup orang percaya, orang Kristen, makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik karena ada perubahan. Bukan makin lama makin jelek atau makin jahat. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan besar bagi kita. Dalam nama Yesus kita bisa melakukannya. Shalom. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kami melihat berkat Allah yang luar biasa,
yang menyebabkan kami dan juga para pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini diberkati. Kami percaya dengan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan penerangan bagi kami, maka firman ini menjadi kekuatan besar dalam hidup kami. Yang sudah percaya dikuatkan, yang belum percaya mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Terpujilah Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.